Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kebenaran kita hari ini 17 Juli 2023 berjudul Rahasia Kehidupan. Orang yang benar-benar menetapkan hati mengasihi Tuhan akan menjadi seperti Tuhan, berkeadaan mulia, kudus, berhati tulus, berbelas kasihan, dan memiliki sifat-sifat Tuhan yang Dia cintai. Dan ini adalah pilihan, bukan anugerah. Sebab semua orang diberi Tuhan kesempatan untuk itu. Masalahnya, apakah seseorang memilih dan menggunakan kesempatan itu dengan baik? Ini benar-benar membahagiakan kita, bahwa tidak ada orang atau siapapun yang dapat melarang kita mengasihi Tuhan. Memang ada gangguan-gangguan yang kuasa gelap lakukan agar kita tidak mengasihi Tuhan. Tetapi Dia tidak bisa membatalkan atau mencabut tekad kita yang teguh untuk mengasihi Allah. Kita harus membuat cinta kita kepada Tuhan itu membara, menyala. Sementara kita berkeadaan belum mulia, sementara sifat-sifat manusia lama kita masih melekat di dalam diri ini, kita masih bisa melakukan banyak dosa dan kesalahan, tetapi kita menetapkan hati kita untuk mengasihi Tuhan. Di situ Tuhan menggarap kita. Benar yang dikatakan Roma 8 ayat 28. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kebaikan yang dimaksud dapat kita lihat dalam ayat 29, yaitu serupa dengan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan menaruh perasaan di dalam diri kita. Kita segambar dengan Allah, artinya kita memiliki pikiran dan perasaan Tuhan. Dan tidak ada yang bisa menghalangi kita memikirkan Allah dan mencari pengenalan akan Allah. Iblis bisa menggoda agar kita bisa fokus kepada yang lain. Tapi kalau kita memang mau fokus kepada Tuhan, iblis tidak bisa menghalangi kita. Tidak ada yang bisa menghalangi dan melarang kita untuk mencari Tuhan, memikirkan tentang Tuhan, mengenal Tuhan dan mengasihi Dia. Jangan sampai hati kita direbut oleh dunia. Sebab iblis berusaha merebut hati kita dengan mempertontonkan, menunjukkan keindahan dunia. Dan banyak orang yang terpikat, tertarik, lalu menikmati dunia ini sebagai selera jiwanya. Dan mereka menjadi sesat. Selera jiwanya menjadi rusak. Hatinya terfokus kepada dunia. Dan firman Tuhan mengatakan, keinginan dunia ini membinasakan. Dunia dengan segala keinginannya akan binasa. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Hidup kekal menjadi mulia karena memiliki sifat-sifat Allah. Jadi, kepada siapa hati seseorang tertaruh, dia akan berkualitas seperti objek yang kepadanya ia menaruh hatinya. Di dalam Lukas 4 ayat 5-8, Tuhan Yesus dibawa ke tempat tinggi dan kepadanya ditunjukkan keindahan dunia, kemuliaan dunia, the glory of the world. Dan iblis menawarkan keindahan dunia kepada Yesus dan memberikannya asal Yesus menyembah kepada Dia. Tapi Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Menyembah artinya memberi nilai tinggi atau proskuneo. Kepada objek apa engkau memberi nilai tinggi, disitulah engkau menyembah. Dan yang engkau sembah, itulah yang engkau cintai. Dan yang engkau cintai itulah yang akan memberi sifat-sifat dan keberadaan. Jadi kalau seseorang mencintai dunia, maka sifat-sifat dunia akan diserap. Mengerikan jika seorang sudah mencintai dunia, maka kualitas hidupnya seperti dunia.
Tapi kalau seseorang mencintai Tuhan, ia menjadi mulia seperti Allah mulia. Ia menjadi kudus, menjadi tulus, dan memiliki sifat-sifat Allah yang agung itu. Jadi bagaimana nasib atau keadaan kekal seseorang ditentukan oleh diri orang itu sendiri. Makanya Allah memberi perasaan dan pikirannya. Dari pikiran dan perasaan inilah manusia bisa memiliki kehendak bebas. Dia mempertimbangkan, mengambil keputusan dan memilih. Bukan Allah yang memilih, bukan Allah yang menetapkan, melainkan manusia itu sendiri. Dulu kita sering berkata, gerakan hatiku mencintaimu ya Tuhan. Kalau Tuhan yang menggerakkan seorang bisa mencintai dia dan yang lain Tuhan tidak menggerakkan, berarti Tuhan menetapkan seseorang bisa masuk surga dan yang lain tidak pernah masuk surga. Karena kita digerakkan untuk mencintai Tuhan. Dan orang yang hatinya tidak digerakkan Allah untuk mencintai Allah, tentu tidak bisa dikatakan bersalah karena Allah tidak menjamah dan menggerakkan dirinya. Sebaliknya, orang yang disentuh Allah untuk bisa mencintai Allah tidak layak mendapat upah karena Allah yang menggerakkannya, bukan dirinya sendiri. Yang benar adalah manusia harus memilih dan menetapkan siapa yang dicintainya. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang untuk memilih. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.